Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Aprilia dengan NIM 134231031. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Komputer dan Pendidikan, Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Wah, alhamdulillah sehat dan baik semuanya ya. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Hari ini Ibu punya tepuk baru, yaitu tepuk sebelum doa. Jadi nanti kalian tirukan Ibu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Semuanya sikapnya berdoa. Ayo kawan, semuanya sikapnya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jadi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab bertukar atau membayar dengan tema literasi keuangan. Nah, Guru bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan tokoh dengan baik. Yang kedua, dengan membaca ditukar dengan apa, peserta didik dapat menyebutkan tujuan penulis dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati infografik, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi, serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan latihan ini, peserta didik dapat menulis nilai uang dalam angka dan huruf menggunakan tanda baca dengan tepat sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, melalui kegiatan menceritakan kembali isi teks, peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dan ide pendukung pada teks dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mendiskusikan teks Ayo Menabung, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan menuliskan cara menabung di bank, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menulis pengalaman menabung, peserta didik dapat menulis kalimat dengan baik sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ada ice breaking untuk kalian agar kalian nanti bisa fokus dalam menerima materi dari Ibu. Nama ice breakingnya yaitu tepuk fokus. Nanti kalian bisa tirukan Ibu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Materi kita yang pertama yaitu tentang pengertian bertukar atau membayar. Nah, di sini siapa nih yang tahu istilah lain dari kata bertukar?
Nah, betul sekali. Istilah lain dari kata bertukar adalah barter atau bertukar barang. Nah, pengertian dari bertukar barang adalah tukar menukar barang tanpa menggunakan uang. Contohnya nih, menukar beras dengan sayur, lalu menukar ikan dengan jagung. Nah, seperti itu. Lalu pengertian membayar adalah memberikan uang atau alat tukar lainnya untuk memperoleh barang atau jasa. Misalnya kalian membayar 5.000 untuk membeli buah di pasar, atau kalian membayar 2.000 untuk membeli permen yang ada di warung. Nah, seperti itu membayar. Lalu bagaimana sih asal usul dari uang rupiah itu? Nah, manusia mulai mengenal konsep uang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika bangsa Lydia menciptakan uang pertama mereka, uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang tanah. Lalu, rupiah itu apa ya? Rupiah adalah uang resmi negara Indonesia. Setiap kali kita membeli barang, kita menggunakan uang yang disebut rupiah, dan lambang rupiah adalah Rp. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana cara kita membedakan antara uang asli dan uang palsu. Nah, ada 3 cara nih untuk membedakannya, yaitu dengan dilihat, diraba, dan ditahu. Nah, yang pertama yaitu ada dilihat. Uang asli itu memiliki warna yang terang dan jelas, jadi kita bisa melihatnya dan memeriksa gambar dan warna uang. Yang kedua yaitu diraba. Uang asli terbuat dari kertas khusus yang tebal dan kasar, jadi kita bisa merasakan cetak timbul yang ada pada uang. Nah, dan yang ketiga yaitu diterawang, dengan memeriksa tanda air dan benang pengaman. Tanda air adalah gambar tertentu yang dibuat dengan cara menipiskan dan menebalkan serat kertas. Sedangkan benang pengaman adalah benang yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai garis melintang atau beranyam pada uang. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penulisan angka dan nilai uang. Di sini guru akan menjelaskan 5 cara bagaimana sih penulisan angka dan nilai uang. Nah, yang pertama yaitu gunakan lambang rupiah atau Rp. Setiap angka rupiah harus diawali dengan lambang Rp. Lambang ini menunjukkan bahwa angka tersebut adalah uang dalam bentuk rupiah. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu jangan gunakan tanda titik setelah Rp. Setelah menulis Rp, langsung tulis angka tanpa tanda titik. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu gunakan tanda titik untuk memisahkan ribuan. Ketika angka lebih dari 3 digit, gunakan tanda titik untuk memisahkan ribuan, jutaan, atau miliaran. Contohnya seperti ini. Nah, yang keempat yaitu jangan gunakan tanda koma dalam rupiah. Tanda koma hanya digunakan untuk menunjukkan pecahan, bukan untuk rupiah yang utuh. Contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu tulis rupiah dalam huruf jika diperlukan. Saat menulis surat atau dokumen resmi, angka rupiah sering ditulis dalam huruf untuk menghindari kesalahan. Contohnya seperti ini. Nah, selain uang, alat tukar apa saja ya yang sering digunakan? Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu kartu kredit. Kartu kredit atau debit adalah pembayaran menggunakan kartu yang terhubung ke bank. Yang kedua ada e-money, adalah pembayaran digital seperti aplikasi dompet elektronik atau e-wallet. Yang ketiga yaitu poin atau kupon, adalah tukar barang atau jasa dengan poin yang dimiliki. Nah,
di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa kuis. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 5 soal kuis yang bisa kalian jawab. Nanti kalian jawab di buku mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Nah, jadi itu tadi materi yang Ibu bisa jelaskan kepada kalian. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu tentang bertukar atau membayar. Yaitu yang pertama, pengertiannya, bertukar adalah kegiatan saling menukar barang atau jasa antara dua pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing ya. Lalu ada pengertian membayar adalah proses memberikan jumlah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang atau jasa. Lalu ada ciri-ciri nih bagaimana kita membedakan uang palsu dan uang asli, yaitu dapat dilihat, diraba dan diterawang. Nah, di sini ada alat tukar lainnya. Tadi ada kartu kredit, lalu e-money dan poin atau kupon. Lalu cara penulisan angka dan nilai uang yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan lambang rupiah. Yang kedua, jangan gunakan tanda titik setelah Rp. Yang ketiga, gunakan tanda titik untuk memisahkan ribuan, jutaan, atau miliaran. Lalu jangan gunakan tanda koma dalam rupiah. Dan yang terakhir, tulis rupiah dalam huruf jika diperlukan. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan tugas dari Ibu tadi, tugas kuis, nanti kalian bisa mengisi refleksi peserta didik yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, di situ nanti ada pilihan yaitu ya atau tidak. Nah, kalian nanti bisa pilih salah satu untuk menjawab pertanyaan refleksi peserta didik. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian tentang materi hari ini, yaitu materi bertukar atau membayar. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat menerimanya dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran interaktif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.